Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pos yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kalau kita lebaran, tentu di Indonesia ini menjadi festival mudik, ya. Artinya kita pulang kampung atau pulang ke kota kelahiran kita dengan membawa berbagai selain kisah juga materi yang kita bawa. Karenanya terjadi distribusi besar-besaran, ya, dari yang namanya materi. Nah, ini sesuatu yang sangat positif di mana pemerataan terjadi secara ekonomi. Nah, kalau kita lihat Idul Fitri kemarin, kita sudah mudik, ya, bahkan cuti panjang di sana yang kemudian kita bisa berbagi, ya, bisa memberi kepada saudara-saudara kita semuanya. Tetapi kalau kita lihat bahwa yang namanya Idul Fitri, di mana kita itu telah ditempa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tidak bolehlah kita euforia ketika Idul Fitri. Karenanya setelah hari raya Idul Fitri itu, hari kedua sudah boleh sunnah puasa Syawal. Artinya apa? Kita diingatkan kembali, kita harus kontemplatif, harus menjaga yang namanya nafsu agar supaya kita terus masuk dalam kebaikan. Sementara kalau kita lihat Idul Kurban atau Idul Adha, justru inilah sebetulnya saat dimana kita ini festif, kita itu gebiar, kita itu berpesta. Karena apa? Karena disinilah esensinya kita memberi dan berbagi. Coba bayangkan, ketika semua orang yang mampu berkurban, membawa kurban-kurbannya ke kota-kota mereka, ke kelahiran-kelahiran mereka, yang akan mencapai titik-titik yang kemudian juga tidak dicapai oleh orang-orang yang lainnya. Nah, disinilah kemudian mereka berbagi, ya, empatinya, kepeduliannya bersama-sama dengan keluarga. Inilah sebetulnya yang kalau kita lihat setelah hari raya Idul Adha, setelah kita berpuasa Tarwiyah dan Arafah, di tanggal 10 Zulhijjah itu kita tidak boleh puasa, bahkan kemudian 3 hari berikutnya pun kita tidak boleh berpuasa karena ada hari Tasring, ada yang namanya hari Nahar di mana kita memotong yang namanya hewan kurban. Nah, karenanya inilah di saat yang tepat di mana kita membawa semua yang bisa kita bagikan, yang bisa kita beri, yang karenanya kita menyatukan hati, ta'liful qulub di Idul Kurban ini. Ingat, ketika Rasulullah SAW pernah berkurban dengan 100 unta. Jadi kita jangan ragu-ragu. Bagi siapapun yang sudah berkurban, wah saya sudah berkurban di 1 tempat. Jangan ragu untuk di tempat yang lainnya. Jangan ragu untuk 2, untuk 3, untuk 10. Ya. Tidak kemudian menjadi sombong, karena kesombongan itu ada di dalam hati. Jauhi kesombongan. Tapi besarkan manfaatnya dengan apa? Dengan berkurban jika mampu 100 unta sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, silahkan saja. Nah, karenanya sahabat pos, gunakan juga fasilitas-fasilitas yang sekarang ada yang memudahkan. Misalnya, untuk membawa sapi atau untuk membawa kambing itu sulit, ya kita sekarang bisa transfer, ya, lewat kemudahan, ada Postpay syariah juga. Nah, disinilah insya Allah kemudahan-kemudahan itu yang akan bisa menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Nah, gunakan itu semuanya karena apa? Karena nanti kita tidak pernah tahu amalan apa yang membawa kita ke surga. Jadikanlah momen ini, momen spesial ini, Lebaran Haji ini, Idul Kurban ini sebagai momen di mana inilah kunci kendaraan kita menuju surganya Allah. Nah, karenanya ayo bersama-sama sahabat pos semuanya, generasi baik bertransaksi dengan syariah, mudah, cepat, dan berkah lewat Postpay. Postpay emang paling ngertiin kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.